Halo cat lovers, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini Mimin bakal ngajakin teman-teman ke acara yang lagi diikutin sama Rumah Kucing Parung. Acara yang diadakan di Alam Sutra ini bertemakan Cats Day Out. Dan Rumah Kucing Parung mendelegasikan 2 kucing untuk ikut lomba di acara ini. Seperti yang teman-teman lihat, kalau Rumah Kucing itu selalu konsisten ya untuk open adopt. Nah, di acara ini juga Rumah Kucing membuka booth supaya teman-teman bisa adopsi para kucing. Tujuan kita cuma satu sih, supaya kucing-kucing yang terlantar ini bisa mendapatkan tuan barunya. Tentunya Budita nggak sembarangan buat pilih calon adopter, karena biasanya melalui proses seleksi dari Budita sendiri. Budita biasanya mengutamakan orang-orang yang beneran cinta banget sama kucing. Karena Budita nggak mau kucing-kucing yang udah Budita rawat, udah cantik di shelter, dan ketika mereka mendapatkan adopter, mereka malah menderita. Budita nggak mau kayak gitu. Tim Rumah Kucing seneng deh pas di acara ini banyak banget yang excited buat ngelihat para kucing. Ternyata masih banyak ya pecinta kucing di sekeliling kita. Menyebarkan awareness tentang kecintaan terhadap kucing memang salah satu tujuan Rumah Kucing Parung. Lanjut ke acara. Jadi selama acara di sini, Budita banyak ngobrol banget nih sama cat lovers yang lagi mampir ke mall ini. Soalnya rata-rata banyak yang amazed kenapa kucing domestik bisa ikut lomba dan bersaing sama kucing-kucing ras. Dan katanya kucing yang Budita bawa itu nggak kayak kucing domestik, saking lucunya. Teman-teman tahu nggak sih kalau kucing domestik bisa secantik kucing ras kalau kita rawat dengan baik? Contohnya kayak 2 kucing yang lagi diperlombakan di sini. Kucing yang lagi digendong sama Budita kali ini itu namanya Fuio. Ras Fuio adalah domestik campur ras. Waktu Fuio diserahkan ke Rumah Kucing Parung, Fuio dalam kondisi buntut yang harus segera diobati. Dan pada waktu itu dokter menyarankan untuk buntut Fuio dipotong. Waktu itu kondisi Fuio dalam keadaan kurus sekali. Namun sekarang setelah Fuio dirawat oleh Budita, badannya jadi gembul. Karena memang makanan Fuio juga dijaga selama sakit. Kalau teman-teman mau tanya, Rumah Kucing Parung kalau kucing sakit dikasih makanan apa sih? Biasanya selama kucing sakit, makanan yang diberikan kepada kucing tergantung kondisi pada kucing. Tapi pada kucing-kucing yang memiliki kasus berat, misalnya sakit pada saat ketika kucing mau buang air besar atau buang air kecil, nah biasanya Rumah Kucing Parung punya makanan khusus nih. Oh iya, Mimin sampai lupa kenalin Bogel ke teman-teman. Nah, kenalin ini Bogel. Bogel adalah salah satu jenis kucing beras domestik. Nah, dia itu sebenarnya punya penyakit epilepsi, tapi nggak kelihatan kan bahwa Bogel itu kayak sakit. Untuk kisah hidupnya sendiri, Bogel ini dulu diserahkan oleh pecinta kucing ke Rumah Kucing Parung dengan alasan pecinta kucing tersebut nggak kuat untuk mengurusi kucing yang dalam keadaan sakit. Jadi waktu itu memang Bogel ini perlu perawatan khusus, sementara orang yang menyerahkan Bogel ini tidak sanggup untuk merawat karena biayanya yang cukup mahal. Tapi akhirnya Bogel bisa survive dan tumbuh sehat seperti sekarang berkat dirawat secara intensif oleh Budita Gusta. Dari kisah hidup Fuio ataupun Bogel, kita bisa belajar bahwa kucing itu jika dirawat oleh tangan yang tepat, mereka akan tumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan cantik, sehingga mereka bisa bersaing dengan kucing-kucing yang lain. Jadi saran Mimin, kalau teman-teman mau adopt kucing, teman-teman bisa banget buat adopt kucing yang ada di jalanan. Mungkin bisa di steril, karena steril itu membuat kondisi kucing jauh lebih sehat. Di acara ini juri-juri kelihatan sangat suka banget sama kucing-kucing perwakilan dari Rumah Kucing Parung, karena kucing-kucing yang kita bawa kebetulan dalam kondisi yang sehat dan siap untuk ikut cat show. Di sini yang ikut gak cuma Rumah Kucing Parung, jadi ada beberapa cat lovers yang punya kucing pribadi bawa dan ikut ke acara ini. Jadi semua orang di acara ini tuh bisa daftar. Sebenarnya kalau bisa dibilang dalam setahun itu acara kucing itu sebenarnya ada banyak banget teman-teman. Nah, biasanya yang paling teman-teman tahu nih acara internasional yang suka diadain di BSD. Nah, menurut info di tahun ini acara IIPE bakal diadain lagi nih. Jadi siapkan diri teman-teman, karena pastinya di dalam event itu tuh banyak banget benefitnya. Biasanya kayak untuk makanan kucing ataupun anjing itu suka ada diskon, ataupun event-event lain yang menguntungkan buat cat lovers. Jadi acara internasional ini memang sengaja diadakan setahun sekali untuk para pemelihara hewan. Nah, ini biasanya
untuk penilaiannya sendiri dilihat dari bentuk postur kucing, terus juga kehalusan bulu, dan mungkin ada juga aspek-aspek pribadi penilaian juri, di mana hal tersebut membuat juri menilai kucing tersebut layak untuk mendapatkan juara. Nah, di sini Mimin juga merhatiin banget Fuio itu tampaknya sering banget nih dipegang sama juri. Juri tuh bener-bener concern gitu mengamati Fuio. Kayaknya dia sesuka itu sih sama Fuio. Makanya beberapa kali Fuio itu dipegang terus gitu. Terus juga di sini juri menjelaskan alasan kenapa Fuio bisa mendapatkan juara 1. Nah, itu karena bentuk wajah Fuio yang unik dan juga mungkin struktur tulang Fuio yang bagus. Nah, di perlombaan tahap 1 alhamdulillah Fuio dapat juara 1 dan Bogel dapat juara 2. Nah, ini tentunya menentukan Fuio dan Bogel untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Selamat ya Fuio. Ternyata acaranya itu makin sore makin ramai. Mimin juga nggak nyangka banget. Mall ini kan biasanya sepi banget nih di hari biasa. Tapi di weekend kali ini kelihatan banget rame. Mungkin karena banyak cat lovers yang excited dan berkunjung saat banyak lomba cat show di mall ini. Nah, ini ternyata rame banget yang lihat-lihat buat adopsi kucing. Sementara itu Fuio lanjut buat ke tahap selanjutnya. Nah, di sini tuh Fuio lagi dibersihin matanya. Bogel juga sama dibersihin dan siap deh buat masuk ke ring untuk melakukan proses cat show ke tahap 2. Nah, di sini juri sedang bersiap ya. Biasanya juri di sini lap dulu nih area yang emang harus bersih karena khawatir menularkan penyakit antara kucing yang satu dan kucing yang lain. Jadi benar-benar setiap ada kucing baru di ring, dia tuh pasti dibersihin gitu sesudahnya. Nah, ini kelihatan banget juri itu sangat excited banget ya. Bogel sudah, selanjutnya tinggal Fuio. Nah, kelihatan banget nih kayaknya juri juga suka banget nih sama Fuio karena di sini Fuio itu sehat banget dan juga seperti yang di ring pertama tadi, Fuio itu tampak disenangi sama juri yang sebelumnya. Jadi ditambah kayaknya dari tadi tuh Mimin merhatiin kalau si juri itu agak ngeh gitu kalau buntut Fuio itu memang dulunya pernah panjang tapi ternyata kan sudah dipotong karena sakit. Nah, tapi itu jadi hal yang unik dari Fuio, makanya mungkin itu juga jadi penyebab Fuio menang di lomba ini. Dari Fuio dan Bogel kita jadi belajar kalau kita tuh bisa banget ngerubah kekurangan menjadi kelebihan. Gak peduli orang lain ngomong apa, tapi yang penting kita tetap melakukan yang terbaik. Di ring 2 sebenarnya kelihatan banget kalau juri itu agak bingung ya menentukan siapa pemenangnya karena memang peserta di sini tuh bagus-bagus banget sikap kucingnya dan kucing-kucing di sini tuh lucu-lucu banget gitu. Jadi itu juga jadi keputusan berat nih buat juri menilai kucing mana yang terbaik. Setelah memikirkan lumayan lama, akhirnya mata juri tertuju kepada Fuio. Katanya Fuio itu buntutnya pendek, jadi unik gitu. Sebelum prepare pulang, kita foto-foto dulu dengan juri. Jadi fix ya teman-teman, di sini itu yang dapat juara 1 untuk lomba cat show di ring 1 maupun di ring 2 yang menang adalah Fuio. Nah, artinya Fuio juga masuk menjadi juara umum. Ini membuktikan kalau kita adopsi kucing dari manapun, kalau kucing itu memang kita rawat dengan baik, kucing itu akan tumbuh dengan cantik dan juga berprestasi. Jadi buat teman-teman, mulai sekarang jangan pilih-pilih ya buat adopsi kucing berdasarkan rasnya. Karena bagaimanapun kucing itu bakal lucu kalau mereka berada di tangan yang tepat. Gak kerasa ya acaranya udah berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang terus ikutin Rumah Kucing Parung dan semua kegiatan Rumah Kucing Parung. Nantikan video-video selanjutnya karena pastinya setiap minggunya Mimin bakal terus update kegiatan Rumah Kucing Parung supaya teman-teman bisa tahu apa aja sih yang dilakukan Rumah Kucing Parung selama ini. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail lagi untuk informasi tentang adopsi, terus juga lomba-lomba atau event-event yang berkenaan dengan Rumah Kucing Parung, teman-teman bisa ikutin Instagram, TikTok, dan juga Twitter di @rumahkucingparung. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Sampai ketemu lagi teman-teman semua.